Selanjutnya ada bagian-bagian persuasi. Yang pertama yaitu mengubah sikap melalui persuasi. Kedua, memilih komunikator yang efektif. Ketiga, pemrosesan pesan spontan. Lalu keempat, pemrosesan pesan yang spontan. Kelima, pemrosesan pesan yang bijaksana. Keenam, bijaksana dan spontan. Ketujuh, mencegah persuasi. Kedelapan, psikologi sosial untuk kepentingan umum. Lalu 9, mengubah sikap dengan mengubah perilaku. 10, persepsi diri melibatkan keyakinan kita dari perilaku kita. 11, membuat justifikasi dan pembenaran yang tidak cukup. 12, pengalaman disonansi kognitif dapat menciptakan perubahan sikap. 13, disonansi kognitif dalam kehidupan sehari-hari. 14, harga diri positif dan mengurangi disonansi. 15, psikologi sosial untuk kepentingan umum. Cukup sekian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak mohon maaf sebelumnya untuk Sarah udah izin ke Bapak. Sarah Nur Aden. Belum ada ya? Kemana Oh Sarah? iya, katanya saudaranya meninggal Bapak. Oke, nanti saya catat Terus dulu ya. sama Siti Alpina Bapak dihubungi dari tadi. Belum belum online. Jadi kita... Siti Alpinah nggak ada kabar ya? Iya Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, mohon maaf Pak sebelumnya. Terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi di bagian sikap, boleh disebutin nggak bagaimana proses pembentukan sikap itu? Bisa dipahami? Iya, bisa. Terima kasih. Izin bertanya. Iya, silakan. Tadi di bagian sikap ada 2 faktor. Apa tadi tuh? Internal dan eksternal. Iya. Bagaimanakah contoh dari faktor internal dan eksternal? Bisa dipahami? Bisa. Bertanya. Izin bertanya, boleh? Ya, silakan siapa dulu? Sevia dulu boleh. Umaisa dulu boleh. Oke. Izin bertanya ya Pak. Kan sikap tuh berubah-ubah. Terus kalau yang dimaksud dengan inkonsistensi sikap seperti apa? Terima kasih. Bapak ini 3 pertanyaan dulu atau gimana Bapak? Oke, tadi ada 1 pertanyaan lagi. Oh iya. Ya. 4. Jadi 4 orang ya. Silakan Sevia. Suara saya terdengar? Agak putus-putus ya Sevia.
Oke, kalau terputus-putus, untuk Sevia silahkan di kolom chat saja, sambil rekan-rekan penyaji menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Baik, Pak, izin berdiskusi dulu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang dari Sinan, tadi kan ditanyakan bagaimana proses terbentuknya suatu sikap. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di dalam PPT tadi yang saya jelaskan, bahwasannya sikap itu menetap dari proses yang dilihat berdasarkan keinginan sendiri atau dari luar. Nah, biasanya pengaruh ini berasal dari luar, yang mendasar pada motivasional atau emosional. Yang pertama tuh biasanya proses terbentuknya sikap yaitu adanya adopsi atau kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang dan terus-menerus, lama-kelamaan secara bertahap akan diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Yang kedua, adanya diferensiasi. Nah, dengan berkembangnya intelijensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri atau lepas dari jenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap sendiri. Yang ketiga, integrasi, yaitu pembentukan sikap di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman berhubungan dengan satu hal tertentu, sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Yang keempat, trauma, yaitu pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa yang bersangkutan. Nah, pengalaman traumatis itu dapat menyebabkan terbentuknya sikap, misalnya karena ia trauma bisa dilecehkan oleh seseorang, maka ia akan menjadi penakut dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu, kalau bisa dipahami, Sinan? Ya, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan yang Salwa tadi mengenai contoh faktor internal sama eksternal dari pembentukan atau pengaruh sikap. Contohnya dari faktor internal, kan tadi faktor internal itu terdapat dalam diri pribadi manusia. Faktornya berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima atau mengolah pengaruh yang datang dari luar tersebut. Contoh sederhananya saat orang yang sangat haus akan melihat dan akan lebih memperhatikan perangsang, yang di sini perangsangnya itu berupa minuman, dan menghilangkan hausnya itu dari perangsang tersebut. Jadi orang itu meminum hal tersebut, dan itu tuh daya pilih orang tersebut, orang itu memilih untuk minum. Yang kedua, contoh eksternalnya, kan tadi eksternal itu dari luar pribadi. Faktor ini biasanya berupa interaksi sosial di luar kelompok. Misalnya, interaksi antara manusia dengan hasil kebudayaan yang sampai kepadanya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, koran, radio, televisi, majalah, atau yang lain-lainnya. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, dapat dipahami. Makasih. Izin menjawab tadi pertanyaan dari Rumaisa, yaitu tentang inkonsistensi sikap ya. Iya, Salma. Menurut saya, inkonsistensi sikap itu kayak kebalikan dari konsistensi, yaitu sikap yang sering berubah-ubah. Jadi contohnya itu misalkan Rumaisa itu setiap subuh sering baca Al-Quran gitu. Tapi
karena ada rasa males, jadi jarang jarang lagi baca Quran gitu. Gitu sih. Apa bisa dipahami? Baik, baik. Terima kasih Salma. Ya, sama-sama. Ya, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, silakan disimpulkan dan ditutup. Tadi Sefia nggak jadi nanya. Jadi Pak, tunggu sebentar Pak. Nanya apa perbedaan dari sikap, perilaku, dan persuasi? Oke, silakan dijawab. Izin mencoba menjawab ya Pak. Untuk sikap sendiri, yaitu merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan. Sedangkan perilaku merupakan hasil dari seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan. Nah, sedangkan kalau persuasi itu adalah suatu hal atau suatu aktivitas yang membuat orang lain yakin dengan apa yang kita kita berikan. Contoh itu misalnya iklan, kalau seperti iklan di TV, adanya bahaya merokok bagi kesehatan. Nah, di situ maka akan mempengaruhi orang-orang yang menonton iklan tersebut, akan sedikit menghindari untuk tidak merokok. Untuk merokok, ya mohon maaf Pak. Bisa dipahami, Sevia? Iya, bisa saya pahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf, apa masih bisa bertanya? Iya, silakan. Pertanyaannya, sikap kita itu lebih dominan terbentuk terhadap cara orang tua mendidik kita atau lingkungan masyarakat sosial kita gitu? Apa bisa dipahami? Sikap. Ulangin lagi, bisa diulang lagi? Sikap kita itu lebih dominan dapat terbentuk terhadap cara orang tua mendidik kita atau bisa lebih dominan karena lingkungan masyarakat atau sosial kita gitu. Baik, terima kasih.
Pertanyaan Rizky, tadi sikap itu sebenarnya dominan dari mana? Sebenarnya, sikap manusia itu tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan. Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saat terjadinya proses sosial tersebut, terjadi hubungan timbal balik antara individu dan sekitarnya. Seperti itu. Rizky, apakah bisa dimengerti? Ya, dapat saya pahami dengan baik. Terima kasih. Silakan disimpulkan dan ditutup saja kelompok penyaji. Ya, jadi kesimpulannya adalah sikap adalah evaluasi positif atau negatif kita terhadap suatu objek sikap. Sikap kita didasarkan pada ABC, pengaruh, perilaku, dan kognisi. Beberapa sikap lebih penting daripada yang lain karena lebih berguna bagi kita dan dengan demikian berdampak lebih besar pada kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya suatu sikap dinilai dari seberapa cepat ia muncul di benak, dikenal sebagai kekuatan sikap. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk kelompok penyaji yang sudah memaparkan untuk materi hari ini terkait dengan sikap, perilaku, dan persuasi. Ya. Sebetulnya kalau saya lihat dari laporan yang dibuat itu jauh lebih lengkap dibandingkan apa yang ditampilkan tadi di dalam PowerPoint, gitu ya. Apalagi tadi ada poin-poin yang sampai berapa belas gitu ya, kalau saya nggak salah. Ya. Itu sebetulnya ketika dijelaskan itu akan lebih detail lagi menjelaskan mengenai sikap, perilaku, dan persuasi tadi. Itu hanya saja mungkin rekan-rekan masih ragu apakah itu akan disajikan atau tidak. Karena ini untuk materinya sendiri ini sudah cukup lengkap di dalam makalah yang dibuat. Meskipun menggunakan satu sumber saja, tapi di dalam makalahnya itu sudah memaparkan berbagai poin ya terkait dengan sikap, perilaku, dan persuasi yang akan dijelaskan di materi hari ini. Itu cuman sayang aja nggak dijelaskan. Itu ya. Oke, saya akan coba menjelaskan lebih dalam ya terkait dengan sikap, perilaku, dan persuasi. Sudah terlihat rekan-rekan semua untuk PowerPoint? Sudah, Bapak. Sudah ya. Oke. Ini sikap, perilaku, dan persuasi ini ya, bahasan lain yang menarik juga untuk kita simak gitu ya. Apalagi di sini kita mendalami terkait dengan ilmu psikologi yang di dalamnya juga termasuk ada bahasan mengenai bagaimana sikap individu ya,
atau perilaku yang ditampilkan individu, dan bagaimana persuasi tersebut bisa terjadi ya, untuk bisa mengubah sikap dan perilaku seseorang. Ya. Kemudian juga seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, gitu, bahwasannya sikap, perilaku, dan persuasi ini juga sangat terkait dengan bahasan-bahasan sebelumnya yang pernah kita bahas. Kita pernah membahas mengenai the self. Ya. Sikap dan perilaku yang kita munculkan, yang kita miliki, ini juga akan membentuk diri kita, the self kita. Ya, sikap kita terhadap suatu objek tertentu itu akan membedakan diri kita dengan orang lain. Mungkin ada di antara rekan-rekan yang menyukai sepak bola, gitu ya, lebih menyukai kegiatan-kegiatan olahraga, gitu ya. Tapi ada juga yang lebih menyukai, ya, sikapnya menunjukkan lebih menyukai drama, gitu ya, entah itu drama Korea, ya, atau drama Indonesia, atau drama di Indosiar, gitu ya, yang sekarang mungkin booming juga, gitu. Ya, itu akan menunjukkan the self kita, sikap kita terhadap objek yang menjadi objek sikap tersebut itu akan mempengaruhi juga bagaimana perilaku kita terhadap objek sikap tersebut, ya, yang akan kita bahas hari ini. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasannya sikap ini merupakan kecenderungan seseorang untuk berperilaku. Ya. Sebelum kita menunjukkan suatu perilaku tertentu, ya, biasa umumnya akan ada sikap yang mendahuluinya. Maka dari itu pengertiannya di sini adalah salah satunya menjelaskan bahwa sikap ini merupakan sebuah kecenderungan untuk berperilaku seseorang. Ya. Di mana untuk sikap ini akan menentukan bagaimana penilaian kita terhadap objek sikap tersebut. Ya, di mana ini juga objek penilaian yang kita lakukan bisa meliputi, oke, ada yang mau pindah desktop dulu, oke, saya lanjutkan. Ini bisa meliputi penilaian tentang objek-objek tertentu, misalkan penilaian mengenai suatu acara atau kegiatan. Ya. Jika seseorang memiliki sikap yang positif terhadap satu kegiatan tertentu, misalkan di sini contohnya adalah suatu konser, maka biasanya individu tersebut tidak keberatan untuk menunggu dalam antrian. Ya. Akan beda halnya kalau misalkan individu tersebut punya sikap yang tidak suka terhadap suatu konser, lebih senang mungkin berdiam diri di rumah, nonton sendiri gitu ya, lewat TV atau lewat YouTube. Mungkin dia nggak mau, ya, perilaku yang muncul adalah dia menolak untuk mau menunggu dalam antrian. Mungkin jangankan menolak, untuk datang saja dia enggan gitu. Kemudian sikap juga ini bisa mengarah pada penilaian tentang individu. Misal ya, kita memiliki sikap sebagai seorang muslim menunjukkan bahwa saya sangat mengagumi Nabi Muhammad SAW, gitu ya, sebagai panutan kita. Ya, itu juga menunjukkan sebuah sikap. Dan ada juga sikap yang mengarah pada penilaian tentang kelompok sosial. Saya mencintai universitas tempat saya belajar sekarang. Itu kelompok sosial. Saya mencintai angkatan saya. Saya mencintai kelompok saya. Saya suka sama kelompok saya. Tapi saya tidak suka dengan kelompok yang lain, misalkan kelompok tertentu, geng tertentu. Nah, itu juga diperoleh melalui sikap yang kita miliki. Jadi menurut Fishbein and Ezen 1975, sikap ini merupakan organisasi yang relatif menetap dari perasaan-perasaan, keyakinan-keyakinan, dan kecenderungan perilaku terhadap orang lain, kelompok, ide-ide, atau objek tertentu. Nah, ini ada 3 hal penting yang merupakan komponen dalam sikap. Tadi sudah sempat dibahas juga, ada istilah ABC, ya. A-nya itu adalah affection, ini lebih kepada perasaan. Bahwasanya sikap juga
dimunculkan dalam bentuk perasaan tertentu. Ya. Makanya ada perasaan suka, tidak suka, senang, tidak senang, gitu. Cinta, benci, dan lain sebagainya, itu mengungkapkan sikap juga. Ya. Dan kemudian ada behavior atau perilaku. Ini juga merupakan hal penting yang ada di dalam sikap yang mencakup bagaimana intention kita, niat kita untuk melakukan sesuatu, kemudian komitmen kita terhadap objek sikap tertentu, dan perbuatan kita pada objek tersebut. Ya. Dan kemudian juga meliputi aspek kognitif, bagaimana pemikiran kita, keyakinan kita terhadap objek sikap tersebut. Dan ini akan saling mempengaruhi antara afeksi atau perasaan, perilaku atau kecenderungan kita menampilkan perilaku tertentu, gitu ya, dan kognitif atau keyakinan yang kita miliki, ya, terhadap sikap tertentu. Makanya tadi sempat ditanyakan, ya, apakah yang bisa membentuk sikap. Ya, yang bisa membentuk sikap juga diantaranya adalah bagaimana perasaan kita terhadap objek tersebut, perilaku kita, dan juga keyakinan kita terhadap objek sikap tersebut. Nanti juga akan dijelaskan bagaimana proses terbentuknya sikap dari pendekatan teori tertentu dalam psikologi. Ini sebagai contoh aplikatifnya. Ini sikap seorang pecinta lingkungan terhadap daur ulang, ya, yang mungkin sangat positif. Daur ulang di sini merupakan objek sikap tersebut, dan sikapnya adalah di sini contohnya adalah sikapnya positif. Ya. Dalam hal afeksi atau perasaan, mereka pecinta lingkungan di sini merasa senang saat mendaur ulang. Afeksi, perasaannya muncul terkait dengan sikap. Kemudian dari segi perilaku, mereka secara teratur mendaur ulang botol dan kaleng yang mereka miliki atau yang mereka temukan di jalan. Itu perilakunya. Dan dalam hal kognisi, mereka meyakini, mereka mempercayai, gitu ya, bahwa dengan daur ulang, ya, itu merupakan hal-hal yang bertanggung jawab untuk dilakukan oleh setiap orang. Sehingga ketiga hal ini bisa membentuk satu sikap yang sangat positif untuk melakukan daur ulang. Gitu. Ya, ini kalau dari segi atau dari sisi psikososial, ya, menggunakan istilah sikap ini untuk merujuk pada suatu evaluasi kita yang relatif bertahan terhadap sesuatu, di mana sesuatu ini merupakan objek sikap. Ya, tadi sudah dijelaskan objek sikap itu bisa berupa apa saja, ya, bisa orang per orang, individu, produk, atau kelompok sosial. Gitu. Dan di sini sikap juga merupakan suatu evaluasi terhadap objek sikap. Sehingga kita bisa mengungkapkan sikap yang kita miliki dalam istilah-istilah suka, tidak suka, benci, cinta, gitu ya, senang, tidak senang. Itu merupakan hasil evaluasi kita. Ya, di sini ketika kita mengungkapkan sikap, ya, sebagai salah satu contohnya adalah saya suka berenang, saya benci ular, saya cinta orang tuaku. Gitu ya. Ya, di sini juga kita mengungkapkan suatu hubungan baik sifatnya atau sikapnya positif maupun negatif antara diri kita dengan subjek. Dan di sini, ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, menunjukkan bahwa sikap adalah bagian penting dari konsep diri yang kita punya. Maka dari itu, sikap juga bagian dari kepribadian, ya, yang membentuk perbedaan atau kekhasan dari setiap orang. Oke, ini contohnya, ya, bahwasannya setiap manusia bisa saja memiliki ribuan sikap, meskipun pada objek yang sama, ya, baik itu tentang keluarga, teman, tokoh politik, terhadap musik, dan lain sebagainya. Dan sikap ini juga bisa dipelajari baik secara langsung, ya, maupun tidak langsung.
terkait objek sikap tersebut. Ya, ini juga penjelasan lainnya. Ya. Oke, nah di sini menjelaskan bahwasannya bisa saja salah satu bagian tadi, ya antara ABC tadi itu merupakan salah satu faktor yang paling memperkuat sikap seseorang. Ya. Jadi misalkan di sini ya ada beberapa orang memilih politisi karena mereka menyukai kebijakan mereka, sedangkan yang lain memilih menentang politisi karena mereka hanya menyukai atau tidak menyukai kepribadian publik mereka. Ya, bisa jadi berbeda cara penilaiannya, apakah berdasarkan kognisi ataupun berdasarkan afeksi atau perasaan yang dimiliki. Ya, di sini meskipun umumnya kita bisa berpikir bahwa fungsi kognisi penilaian kita terhadap suatu objek sikap itu menjadi hal yang paling penting, ya, yang akan mempengaruhi sikap kita terhadap suatu pilihan politik itu. Tapi penelitian menunjukkan juga bahwasannya banyak keputusan dari pemungutan suara dibuat karena atas dasar pengaruh perasaan atau afeksi. Gitu. Jadi bukan tergantung pada salah satu saja, bahwasanya kita mengatakan kognisi ini akan lebih penting dalam menentukan pilihan politik seseorang. Tapi ternyata dalam suatu penelitian komponen afektif juga itu dianggap bisa menjadi faktor yang paling kuat ya dalam mempengaruhi perilaku memilih keputusan politik tertentu. Oke, di sini ada contoh lain ya. Misalkan sikap kita ya atau Anda di sini terhadap es krim coklat mungkin sebagian besar ditentukan oleh perasaan. Saya merasa senang ketika makan coklat, gitu ya. Saya merasa nyaman, merasa dingin, merasa badan saya lebih sejuk, gitu ya, ketika memakan es krim coklat. Tapi sebaliknya, ya, sikap Anda terhadap sikat gigi mungkin lebih bersifat kognitif, karena kita tahu bahwasannya kenapa kita menyikat gigi bukan karena kita perasaannya yang senang, gitu, yang lebih dominan, tapi karena pemikiran kita, karena keyakinan kita terhadap dampak dari sikat gigi ini akan menyebabkan mulut kita dan gigi kita lebih sehat, sehingga peran kognitif di sini akan lebih dominan. Gitu. Dan contoh lain bisa jadi selain afektif dan kognitif tadi yang akan mempengaruhi sikap kita, ternyata ada juga kemungkinan ya bahwa perilaku yang kita munculkan itulah yang akan mempengaruhi sikap kita. Ya, contoh saja di sini pada awalnya barangkali rekan-rekan tidak terbiasa mencatat setiap kali perkuliahan berlangsung. Ya. Kemudian ketika rekan-rekan di sini berupaya atau mencoba untuk menampilkan perilaku mencatat saat kuliah, gitu, ternyata perilaku mencatat yang dilakukan pertama kali itu bisa mempengaruhi sikap rekan-rekan di sini terhadap mencatat tadi, perilaku mencatat tadi. Oh ternyata ketika saya mencatat, ketika saya memunculkan perilaku mencatat, ini membuat saya memiliki sikap yang positif terhadap materi tersebut, gitu, atau terhadap kuliah tersebut. Itu bisa saja terjadi. Jadi mungkin saja antara ABC tadi salah satunya bisa menjadi hal yang lebih dominan dalam menentukan sikap seseorang. Ya, di sini juga ada salah satu istilah bahwasannya ada istilah kekuatan sikap, ya, the power of attitude. Pentingnya suatu sikap bagi seseorang itu bisa dinilai juga dari seberapa cepat muncul di dalam
pikiran kita. Ya, itu yang disebut sebagai kekuatan sikap. Kita sudah pernah membahas di atribusi sosial, ya, mengenai hal-hal yang lebih kuat yang ada di pikiran kita, itu yang bisa memunculkan penilaian kita terhadap lingkungan sosial. Ini pun berlaku terkait dengan kekuatan sikap yang kita miliki. Bisa jadi sikap yang muncul dari diri kita itu juga ditentukan oleh seberapa cepat muncul pikiran tertentu terkait objek sikap yang kita miliki. Sehingga di sini beberapa dari sikap yang kita miliki, gitu ya, ini akan menunjukkan sikap yang kuat. Ya, misalkan rekan-rekan ada yang sudah memiliki keajegan, gitu ya, sikap yang kuat terhadap suatu, misalkan suatu makanan tertentu, gitu. Saya suka ini, saya nggak suka ini, gitu. Tapi ada juga yang ketika ditanya suka makanan ini nggak? Mungkin dia masih berpikir, gitu ya, suka nggak ya? Kayaknya nggak suka deh. Masih ada kata kayaknya, gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa dia memiliki sikap yang masih lemah terhadap objek sikap tersebut. Kenapa? Mungkin saja karena di dalam pikirannya objek sikap tersebut bukan objek sikap yang dianggap penting atau dominan muncul di dalam pikiran. Tapi ketika kita menganggap suatu penting objek sikap tertentu, ya seperti misalkan makanan-makanan tertentu yang kita sangat suka, itu akan muncul dengan kuat sebagai suatu sikap yang kita miliki terhadap makanan tersebut. Ya. Nah ini ya, sikap yang kuat lebih dapat diakses secara kognitif. Mereka muncul dalam pikiran yang cepat, teratur, dan mudah. Tapi berbeda dengan sikap yang lemah. Karena kita tidak yakin tentang apa yang kita pikirkan mengenai objek tersebut, ya, objek tersebut tidak banyak kita ketahui asal-usul dari objek tersebut, sehingga itu pun bisa membuat kita memiliki sikap yang lemah ya, terhadap objek tertentu. Nah, di sini sikap bisa menjadi lebih kuat ketika kita memiliki pengalaman positif atau negatif secara langsung dengan objek sikap tersebut. Ya, terutama jika pengalaman tersebut berada dalam konteks positif atau negatif yang sangat kuat yang kita alami. Ya. Tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana sikap kita dalam berinteraksi di lingkungan sekitar kita. Tadi sempat ada pertanyaan, yang mana yang lebih mendominasi? Sikap kita yang dibentuk dari orang tua atau sikap kita yang dibentuk dari lingkungan sosial? Ya. Kalau pertanyaannya seperti itu, ketika kita coba menelusuri lewat materi ini, gitu ya, ini akan sangat tergantung bagaimana pengalaman kita ketika kita berada di dalam suatu keluarga dibandingkan pengalaman kita ketika kita berada di lingkungan sosial di luar keluarga kita. Ya. Bisa jadi orang tua kita, ya, ini adalah sosok gitu yang memberikan pengalaman yang sangat kuat bagi diri kita, sehingga membentuk sikap tertentu. Ini juga akan terkait dengan attachment atau kedekatan antara orang tua dengan anak tersebut. Kalau misalkan orang tua ini ya, memberikan pengalaman yang sangat kuat kepada si anak, ya, baik itu pengalaman positif atau negatif, ini akan memperkuat sikap anak terhadap suatu objek tertentu. Itu. Tapi beda halnya ketika orang tua yang tidak memiliki kedekatan dengan anaknya, ya, anaknya di sini tidak menganggap orang tuanya sebagai signifikan personnya. Ya. Kalau zaman sekarang itu banyak anak yang menganggap bahwa saya ini anak pembantu. Kenapa? Karena dia lebih banyak diurus oleh pembantunya dibandingkan sama orang tuanya. Orang tuanya tidak dekat dengan anak. Nah, ini justru
orang tua ini tidak akan memberikan pengalaman yang kuat pada si anak. Anak ini relatif lebih mencari pengalaman yang kuat, ya, baik secara positif atau negatif dalam lingkungan sosialnya. Ini juga akan berpengaruh. Bisa jadi lingkungan sosial di luar keluarganya itu jauh mempengaruhi sikap dari anak tersebut ketimbang dengan orang tuanya. Maka dari itu, kembali lagi, yang mana yang akan mempengaruhi itu akan sangat tergantung. Bagaimana pengalaman yang kuat yang diberikan, apakah lebih kuat diberikan oleh orang tuanya, atau pengalaman tersebut lebih banyak diberikan oleh lingkungan sosial di luar orang tuanya. Itu yang akan membentuk sikap anak. Ya. Oke. Ya, dan di sini bahwasannya ada prinsip of attitude konsistensi, di mana ini mengatakan bahwasannya ketika komponen-komponen sikap tadi, afeksi, ya, atau perasaan, kognisi, dan perilaku kita memiliki kesesuaian, ya, satu jalan terhadap satu objek sikap, itu maka akan menghasilkan sikap yang lebih kuat dibandingkan kita memiliki perbedaan antara kognisi, afeksi, dan perilaku kita tadi. Gitu. Contohnya saja ketika kita tahu, ya, bahwasannya membaca itu penting. Secara kognisi kita yakin bahwa membaca itu penting. Tapi secara afeksi, perasaan, kita menunjukkan perasaan malas untuk membaca. Gitu. Dan perilaku kita juga menunjukkan bahwa perilaku kita itu lebih memilih untuk melakukan hal-hal selain membaca. Nah, ini akan menentukan sikap kita terkait dengan membaca tadi. Bisa jadi sikap kita akan menjadi negatif terkait membaca, walaupun secara kognisi kita tahu membaca itu penting. Beda halnya ketika secara kognisi kita tahu bahwasannya membaca penting, secara perasaan kita tahu bahwasannya dengan membaca itu akan memunculkan kepuasan tersendiri, menambah pengetahuan gitu ya. Ada kepuasan tertentu yang diperoleh secara perasaan. Dan perilaku kita juga mengarah pada menyiapkan bahan-bahan bacaan. Kita menyiapkan buku-buku yang kita senangi. Ini akan lebih memunculkan kemungkinan yang lebih besar untuk memiliki sikap yang positif terhadap membaca tadi. Itu yang disebut dengan the principle of attitude consistency. Semakin konsisten antara kognisi, perasaan, dan perilaku kita terhadap objek sikap, itu akan memperkuat sikap kita terhadap objek tersebut. Dan ini adalah proses pembentukan sikap, ya, dari teori belajar. Saya yakin rekan-rekan sudah pernah mendengar, ya, terkait dengan classical conditioning, operant conditioning, maupun modeling atau belajar melalui observasi. Ada yang masih ingat classical conditioning ini siapa tokohnya? B.F. Skinner bukan, Pak? Yakin B.F. Skinner? Kalau nggak salah. Enggak, saya nanya aja yakin atau enggak. Kalau operant conditioning siapa? Operant conditioning yang B.F. Skinner bukan, Pak? Ya. Berarti classical conditioning siapa? Ivan Pavlov bukan, Pak? Ya, betul. Ivan Pavlov. Kalau modeling? Albert Bandura bukan Bapak? Good. Ya, betul ya. Classical conditioning ini Ivan Pavlov ya. Kalau rekan-rekan ingat terkait dengan penelitiannya menggunakan anjing Pavlov, ya. Makanan
diberikan memunculkan saliva. Kemudian makanan digabungkan dengan garputala, ya. Lambat laun garputala itu juga memunculkan saliva. Itu ada proses pembelajaran bahwasannya ketika melihat garputala yang asalnya sifatnya netral, tapi ketika sudah dihubungkan dengan stimulus yang dikondisikan, yaitu makanan, maka lambat laun yang asalnya sikapnya netral terhadap garputala, anjing tersebut mempunyai sikap yang relatif positif. Karena ketika ada garputala ini pasti ada makanan. Itu classical conditioning, gitu. Karena ada penggabungan, ya, dua stimulus antara stimulus yang netral dengan stimulus yang dikondisikan, stimulus yang terkondisikan. Ya, kemudian di operant conditioning dari B.F. Skinner, adanya reward dan punishment. Ketika kita melakukan sesuatu, ya, kita belajar, kita dapat hadiah. Maka sikap kita terhadap belajar itu relatif lebih positif. Kenapa? Karena kita dapat reward. Gitu. Kemudian juga sikap kita misalkan terhadap merokok. Ketika kita merokok, ternyata ketahuan sama orang tua dan dimarahi oleh orang tua, diberikan hukuman, tidak dikasih uang jajan, maka relatif kita punya sikap negatif terhadap rokok. Kenapa? Karena kita sudah diberikan hukuman, gitu ya, punishment dari orang tua kita. Dan dari modeling, kenapa modeling ini juga bisa membentuk sikap? Ketika kita melihat orang lain, gitu ya, barangkali di sini ada rekan-rekan yang punya idola, gitu ya, entah itu idolanya mungkin kakak, gitu ya, atau siapapun orang terdekat, atau misalkan idolanya ini adalah orang lain, ya, melakukan suatu hal tertentu, gitu, maka ini pun akan mempengaruhi sikap kita. Ya, seringkali orang merokok, ya, orang merokok ini juga bisa terbentuk karena ada modeling. Kenapa? Karena kok kelihatannya ketika orang lain merokok itu keren ya, gitu. Kelihatannya manly banget, gitu, maco banget. Ketika hal tersebut yang dia tangkap karena dia melihat orang lain, mengobservasi orang lain, maka dia pun biasanya akan mempunyai sikap tertentu terhadap rokok. Oh, ternyata saya punya sikap yang positif untuk bisa merokok agar terlihat keren juga seperti yang saya lihat. Ya, itu juga bisa diperoleh melalui modeling, gitu. Itu adalah konsep terbentuknya sikap dari teori belajar. Ya, dan ini bagaimana kita juga, ya, sebagai yang mendalami psikologi, ya, rekan-rekan juga di sini perlu memahami mengenai persuasif yang dilakukan untuk merubah sikap seseorang. Bahwasannya kita perlu memperhatikan faktor-faktor di mana seseorang memiliki kemungkinan yang besar untuk merubah sikapnya, gitu. Dan di sini, ya, ada hal penting yang memang harus kita perhatikan adalah bagaimana penerimaan isi komunikasi dengan melakukan persuasif, yaitu ajakan dan dorongan yang kita lakukan. Apakah persuasif kita ini yang kita lakukan ini efektif atau tidak untuk bisa merubah sikap seseorang, gitu. Jangan-jangan selama ini yang kita upayakan untuk merubah sikap seseorang itu ternyata hanya terjadi begitu saja tanpa kita memperhatikan aspek-aspek yang bisa berpengaruh terhadap komunikasi persuasif tadi, sehingga akhirnya perubahan sikap pun tidak terjadi. Yang pertama, gitu ya, ini faktor-faktornya, kita lihat terkait faktor komunikatornya. Seorang komunikator yang melakukan suatu ajakan, ya, untuk merubah suatu sikap tertentu perlu memiliki yang namanya kredibilitas tertentu. Kredibilitas itu semacam tingkat kepercayaan, ya, karena dia memiliki suatu keahlian atau kompetensi tertentu di bidangnya. Seorang komunikator yang memiliki keahlian atau kompetensi yang baik di bidang tertentu, dia relatif lebih mudah untuk
melakukan ajakan, melakukan persuasi dan merubah sikap orang yang dia hadapi dibandingkan orang yang tidak punya kredibilitas. Sekarang gitu ya, rekan-rekan di sini belajar mengenai psikologi. Itu juga salah satu cara untuk membuat rekan-rekan menjadi seseorang yang memiliki kredibilitas. Ya, nanti di belakang gelar rekan-rekan ada gelar espesi. Nah, jangan sampai gelar espesinya saja yang rekan-rekan dapat, tapi ketika ditanya mengenai keahlian, kompetensi, rekan-rekan ternyata tidak bisa menampilkan kredibilitas atau kompetensi sebagai seorang sarjana psikologi. Itu akan menurunkan aspek kredibilitas rekan-rekan sebagai sarjana psikologi. Nanti orang pun akan memandang bahwasannya akan sulit menerima atau merubah sikap orang lain karena kita dianggap tidak punya kredibilitas tertentu. Nah, sekarang gitu ya, salah satu perjalanan rekan-rekan dalam membangun kredibilitas ini untuk membangun keahlian, kompetensi gitu ya. Dan juga faktor lainnya adalah bagaimana daya tarik seseorang juga ini akan berpengaruh terhadap dampak dari persuasi yang dilakukan. Kita sudah belajar ya terkait dengan liking and loving. Bahwasannya seseorang gitu akan lebih mudah untuk memberikan atensi kepada orang tersebut ketika dirasa orang tersebut menarik. Dan salah satu aspek terjadinya keberhasilan dari persuasi adalah adanya atensi terlebih dahulu. Nah, untuk bisa memperoleh atensi juga itu adalah adanya daya tarik. Makanya rekan-rekan di sini gitu ya dilatih juga untuk bisa berpenampilan yang menarik. Bukan dari segi wajah harus operasi plastik dan lain sebagainya, bukan dalam tataran itu. Tapi bagaimana menampilkan seseorang yang berpenampilan rapih gitu ya, mulai dari rambut, kemudian juga baju gitu. Apalagi nanti dalam konteks praktikum gitu ya, karena hal tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana sikap orang tersebut terhadap diri kita. Juga bagaimana motivasi dan niat komunikator. Ya. Ini juga akan mempengaruhi keberhasilan komunikasi persuasi. Setiap orang biasanya akan memiliki motivasi yang berbeda ya untuk mengkomunikasikan sesuatu hal kepada orang lain. Ada yang memang punya motivasi yang tulus gitu ya. Kalau dalam bahasa konseling itu unconditional positive regard gitu ya. Dia tulus ingin membantu orang lain, tapi ada juga yang niatnya atau motivasinya adalah agar dia terlihat hebat gitu. Agar saya bisa terkesan memiliki kemampuan di bidang tertentu sehingga saya akan mengkomunikasikan ini untuk merubah sikapnya dia. Motivasi seperti ini pun biasanya akan menghasilkan hal yang berbeda. Orang yang mempunyai ketulusan dalam memberikan suatu informasi untuk merubah sikap tertentu itu justru biasanya akan terdengar lebih diterima gitu ya, dapat diterima oleh lingkungan. Tapi yang punya motivasi untuk terlihat hebat gitu ya, itu umumnya akan terkesan menggurui kepada orang lain. Itu juga akan mempengaruhi ya motivasi dan niat dari komunikator. Kemudian konten atau isi pesan dan situasi. Bagaimana kita memahami konten atau isi dari pesan yang akan kita sampaikan. Ya. Contohnya, ketika kita ingin menyampaikan bahwasannya sikat gigi itu penting, tapi kita nggak bisa menjelaskan lebih lanjut. Kenapa ya sikat gigi itu penting? Itu akan berbeda ketika kita bisa menjelaskan secara detail bahwasannya dengan sikat gigi ini bisa menjaga email gigi kita tetap kuat yang akan membunuh kuman-kuman yang akan merusak gigi, terutama ketika kita seringkali memakan makanan yang manis. Jadi isi pesan tersebut juga akan berpengaruh terhadap bagaimana sikap orang terhadap gosok gigi. Gitu.
Jadi penting juga kita untuk bisa memahami kontennya, isi dari pesan yang akan kita sampaikan. Dan jangan sampai juga kita terkesan istilahnya apa ya, sok tahu juga gitu ya. Kita nggak punya basic yang kuat, kita hanya berdasarkan asumsi terkait isi pesannya, sehingga itu tidak sampai diterima oleh orang lain. Dan kemudian juga ada penerima pesannya. Kita perlu lihat juga nih, siapa yang kita ajak bicara, siapa orang yang kita ingin rubah sikapnya. Orang tua, gitu ya, teman seusia, atau orang yang lebih muda dibandingkan kita, ya, ataupun dari segi pendidikan. Siapa yang kita ajak ngobrol? Apakah orang dengan pendidikan tinggi, ataukah memang dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan? Itu juga akan berpengaruh bagaimana kita bisa menunjukkan komunikasi yang persuasif, karena kita tidak bisa menyamakan bahasa orang yang memiliki pendidikan yang relatif tinggi dengan orang yang juga barangkali memiliki keterbatasan dalam pendidikannya, gitu. Ya, itu akan mempengaruhi kekuatan sikap seseorang, gitu ya. Oke. Nah, tadi juga sempat disampaikan sebetulnya, ya. Ada pesan persuasif yang sifatnya otomatis, ada juga pesan persuasif yang sifatnya thoughtful, ya, atau berpikir jauh lebih mendalam terkait suatu pesan tertentu. Untuk yang otomatis, ini biasanya lebih mengedepankan perasaannya dulu, gitu ya, menyentuh sisi perasaannya dulu, sehingga pesan tersebut bisa diterima. Tapi untuk yang thoughtful, ini mengedepankan terkait dengan esensi dari isi pesan yang disampaikan. Ya. Contoh mudahnya adalah kalau yang otomatis ini seringkali kita melihat iklan-iklan gitu ya, misalkan makanan tertentu, ketika memakan makanan tertentu itu menimbulkan efek yang menyenangkan, gitu. Secara tidak langsung, baik secara langsung ataupun tidak langsung, anak-anak yang melihat iklan tersebut juga tertarik untuk membeli makanan itu. Kenapa? Karena melihat bahwasanya ketika memakan makanan tersebut itu menimbulkan efek yang menyenangkan. Itu adalah bisa secara persuasif secara otomatis. Jadi perasaannya dulu yang disentuh, terlepas dari kandungan yang ada di dalam makanan tersebut, gitu. Jadi yang terpenting adalah mengedepankan, mendominasikan pengalaman terkait dengan perasaannya. Itu yang dimunculkan. Tapi kalau thoughtful, ya, ini persuasi dengan cara yang mendalam, itu lebih didominasi oleh isi dari pesan tersebut ketimbang perasaan yang muncul. Jadi esensinya apa? Ya, kalau rekan-rekan suka membandingkan iklan-iklan gitu ya, ada iklan yang menjelaskan kandungan dari suatu makanan bahwa makanan tersebut mengandung misalkan zat besi, vitamin A, vitamin B, B kompleks dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk persuasi secara thoughtful-nya, secara lebih mendalam, karena yang ditekankan adalah tadi esensi atau inti dari pesan yang disampaikan. Ya, ini ada contohnya ya. Ada yang mendahulukan terkait perasaan tertentu, ya, menyenangkan misalkan, tapi ada juga yang mendahulukan atau didominasi oleh elaborasi informasi-informasi yang sifatnya kognitif. Ya, ini silakan rekan-rekan nanti baca lagi ya. Tadi sudah saya jelaskan pemrosesan spontan ya, atau thoughtful processing. Nah, ini juga salah satu contoh. Menurut rekan-rekan, ini pemrosesan spontan atau thoughtful? Yang mana? Di antara dua pesan yang tadi.
Lebih ke arah yang mana? Spontaneous atau thoughtful? Spontan, Pak. Oke, alasannya? Salsabila Arafia. Atau rekan lain yang mau membantu, alasannya apa? Masuk ke kategori spontan. Apa? Ayo, di gambarnya sebetulnya udah ada clue-nya. Ini teh iklan rokok ya, Pak? Ya. Alasannya, kenapa masuknya spontan? Karena pesan utama yang dimunculkan gitu ya, ini lebih mengarah pada perasaan-perasaan yang disentuh, bukan untuk berpikir secara lebih mendalam. Tapi yang kita kesankan ketika pertama kali kita melihat ini apa? Ketika rekan-rekan pertama melihat ini, apa yang muncul dalam pikiran rekan-rekan? Ngilu, Pak. Ngilu. Apalagi? Serem, Pak. Serem. Serem, Apalagi? takut, Pak. Takut. Pak. Apa? Jijik. Jijik. Kayak mual gitu ya. Iya. Apa yang rekan-rekan sebutkan itu kan lebih mengarah kepada perasaan gitu ya. Takut, jijik, mual gitu ya. Muak gitu. Nah, itu adalah bagian dari pesan yang sifatnya spontan. Jadi mengarahnya kepada perasaan. Tapi di sini tidak menjelaskan bahwasannya akibat dari merokok, misalkan dijelaskan lebih detail ya, nanti akan dapat merusak fungsi apa dan lain sebagainya. Bukan penjelasan yang sifatnya kita menganalisa menggunakan pikiran kita lebih mendalam. Tapi di sini hanya menggunakan gambar-gambar saja, yang itu akan menyentuh secara perasaan. Ya, itu berbeda dengan thoughtful message, ya, di mana untuk thoughtful message ini akan ada pesan-pesan yang sifatnya penjelasan yang lebih analitis terkait dengan suatu penjelasan tertentu, ya, penjelasan yang lebih mendalam dan detail. Itu thoughtful message. Ya, dan ini faktor yang bisa mempengaruhi hubungan antara sikap, niat, dan perilaku. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya itu dipengaruhi oleh bagaimana internal dan eksternal kita. Ya, ini contoh sederhananya, ya, bahwasannya ketika kita sudah memiliki niat nonton bioskop, itu bisa jadi niat kita itu gagal. Kenapa? Karena kita memiliki karakteristik, misalkan kita terlalu takut COVID gitu ya. Ini dari internal kita, karakteristik individu kita. Terus dari eksternalnya itu terjadi hujan besar, gitu. Dan juga ia tidak punya uang untuk bayar ojol sampai ke tempat bioskopnya. Itu eksternal. Nah, ini akan mempengaruhi sikap kita juga terhadap menonton di bioskop. Bahwasannya menonton di bioskop itu mungkin jadi hal yang lebih negatif
kita nggak suka, apalagi sekarang lagi COVID gitu ya, itu akan bisa merubah sikap kita. Dan ini juga memang sikap juga dapat memprediksi perilaku tertentu, tapi memang sifatnya kontekstual dan juga bisa jadi tidak pada semua orang itu bisa terjadi, gitu ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, bahwasannya sikap itu bisa memprediksi perilaku tertentu dengan kuat apabila memang ada kekonsistenan, kesesuaian antara ABC tadi. Itu akan bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Tapi itu juga bisa berubah apabila ABC tadi itu tidak bisa dilakukan dalam konteks tertentu, seperti tadi yang ada di atas, gitu ya. Ada kondisi eksternal yang menyebabkan bahwa sikap atau perilaku yang dimilikinya tidak bisa dimunculkan. Ini ada teori of planned behavior, bahwasannya segala sesuatu perilaku manusia itu selalu direncanakan. Ya, ini akan melibatkan juga hubungan antara sikap dan perilaku. Bahwasannya semakin kuat ya sikap terhadap objek tertentu, itu akan semakin memperkuat juga terkait perilaku yang akan dimunculkan. Dan juga itu akan tergantung kepada norma subjektif. Ya, norma subjektif di sini bagaimana juga penilaian kita terhadap nilai-nilai yang ada di lingkungan, dan kemudian dukungan dari orang-orang yang kita hargai juga, orang-orang terdekat, orang-orang signifikan person kita. Kemudian juga ada sejauh mana kontrol perilaku yang dirasakan untuk kita bisa melakukan perilaku tersebut. Dan ketiga faktor ini akan memprediksi niat kita, ya, niat untuk melakukan suatu perilaku tertentu, yang pada gilirannya memprediksi perilaku kita yang sebenarnya. Ya, ini akan mempengaruhi. Ada behavioral belief, normative belief, ya, control belief kita. Ini akan mempengaruhi bagaimana intention atau niat kita untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Dan kemudian ini ya, yang akan juga mempengaruhi apakah perilaku tertentu akan betul-betul ditampilkan atau tidak. Itu akan sangat dipengaruhi oleh behavioral control kita. Ya, dan juga selain sikap yang bisa menentukan perilaku seseorang, gitu ya, sikap juga bisa berubah karena kita merubah perilaku kita. Ya. Contoh sederhananya, kalau misalkan sikap yang mempengaruhi perilaku adalah kita punya sikap yang positif terhadap es krim coklat tadi, gitu ya. Ketika kita punya sikap yang positif terhadap es krim coklat, kita masuk ke supermarket, perilaku kita kemungkinan besar adalah membeli es krim coklat tersebut dan memakannya. Itu adalah sikap yang mempengaruhi perilaku. Tapi ketika kita coba mengubah perilaku kita, gitu, untuk mengubah sikap kita terhadap objek tertentu, itu juga bisa terjadi. Ya, sebagai contohnya, ketika kita memang secara random, gitu ya, membeli suatu produk makanan tertentu, yang mungkin kita tidak ada sikap tertentu, belum ada sikap tertentu terhadap makanan tersebut. Kita hanya membeli produk tersebut saja. Dan ketika kita coba, mau itu rasanya enak atau tidak, itu bisa merubah sikap kita terhadap makanan tersebut. Gitu. Hanya dengan mengubah perilaku kita untuk membeli makanan tersebut. Gitu ya. Jadi di sini perilaku yang kita rubah pun itu bisa mengubah sikap kita juga. Atau contohnya yang tadi, perilaku kita yang asalnya hanya sekedar mendengar, gitu, kita mengubah perilaku kita, yaitu menjadi perilaku mencatat saat kegiatan perkuliahan, itu pun bisa mengubah sikap kita terhadap perkuliahan tersebut. Ya.
Oke, dan kemudian juga ini ada yang dinamakan pengukuran sikap. Karena tadi di awal sudah dijelaskan sikap merupakan evaluasi, maka sikap ini dapat dinilai melalui satu teknik pengukuran yang sifatnya pengukuran normal, gitu. Rekan-rekan mungkin yang sudah pernah mengisi kuesioner, gitu ya, ataupun self report tertentu terkait dengan kondisi rekan-rekan, gitu ya, sikap rekan-rekan terhadap suatu produk tertentu, itu akan ada suatu pengukuran tertentu terkait sikap kita. Ya, kalau di sini ada tools ya, atau alat-alat yang memang bisa mengukur sikap kita dari ukuran rangsangan atau ekspresi wajah, ya, ataupun dari seperti alat yang lebih canggih lagi menggunakan teknik neuroimaging, ya, ada perubahan-perubahan di dalam aktivitas neuron di otak kita saat kita menyukai atau tidak menyukai sesuatu, ya, yang kemudian dilakukan semacam screening otak, gitu ya, menggunakan neuroimaging sehingga terdeteksi sikap kita terhadap suatu hal. Ya, dan ini bentuk self report kalau misalkan dalam bentuk kuesioner, ya, bisa berawal dari sangat senang sampai sangat tidak senang, atau sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Ya, itu yang biasanya muncul. Oke, itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan jika masih ada yang mau ditanyakan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan rekan-rekan. Sambil menunggu. Oke, saya sambil menunggu, kita absen dulu ya, rekan-rekan. Saya minta tolong siapa yang volunteer bantu saya untuk mengabsenkan. Ya, biar nggak sigit terus. Sinan, tolong bantu saya untuk absenkan, Sinan. Ya, Pak. Rizky Trianasari. Hadir. Rumaisa Nurul Fadilah. Rumaisa hadir. Kayaknya lagi connecting deh. Reconnect, Pak. Rumaisa. Rumaisa hadir. Hadir, Pak. Sabila Zahra. Hadir. Sadra Nazihatun Nisa. Hadir. Salman Rajia. Hadir. Salma Maharani Ashifa Anasta. Hadir. Hadir. Salsa Aufi Delila. Hadir. Salsabila Zahra. Hadir. Salsabila Nada Bahtiar. Salsabila Nada. Salsabila Rofia. Salsabila Rofia reconnecting katanya, Pak. Keluar masuk terus. Salsabila Megiska. Hadir. Salwa Aziza Siraj. Hadir. Salwa Sabila. Hadir. Sarah Devi Trianingsih. Hadir. Sarah Nur Adan. Oh iya, tadi izin ya, Pak.
Sawitri Apriliani. Hadir Pak ini Pak, Japri saya. Safira Aurelia. Hadir. Sevia Intan. Hadir. Safina Putri. Hadir. Silva Nadia. Hadir. Sofia Aulia. Sofia katanya Pak, Zoom-nya keluar masuk Pak. Udah ngomong dikit. Hadir Pak. Sigit Pratomo. Hadir. Sofia Zahra. Hadir. Sylvia Rismayanti. Hadir. Sinan hadir Pak. Cipa Latifah. Siti Alpina. Belum ada kabar ya Pak ya? Izin menjawab. Siti Alpina katanya mau keluar dari kampus. Katanya udah izin ke Bu Rianda. Siti Fatimah. Hadir ya Pak. Siti Agnia. Hadir. Sofianti Kavasika. Hadir, tadi reconnect. Syahla Safa. Hadir. Safira Damayanti. Hadir. Udah Pak. Ya, makasih Sinan. Ya Pak, sama-sama. Ya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan rekan-rekan. Jika tidak ada, saya beri pengumuman ya untuk pengumpulan tugas mind mapping. Ya, nanti silahkan dikumpulkan lewat Sigit. Ya. Maksimal di hari Minggu jam 12 siang. Ya, ini sebagai syarat rekan-rekan bisa mengikuti UTS. Nanti akan saya cek apabila ada yang memang tidak mengumpulkan gitu ya, atau tidak lengkap, berarti tidak bisa mengikuti UTS untuk psikologi sosial 1 ini. Ya, untuk jadwal UTS-nya sendiri akan kita laksanakan insya Allah di hari Selasa ya, sesuai dengan jadwal kuliah kita, Selasa jam 1 siang. Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Bapak izin bertanya, mind map-nya itu dari yang kontrak belajar nggak Pak? Atau dari ruang lingkup aja Pak? Dari ruang lingkupnya saja ya, kontrak belajarnya nggak usah dirangkum. Ya, itu untuk pengetahuan rekan-rekan saja. Berarti jumlah mind map-nya itu ada 6 kan ya Pak? Ya, betul. Mind map-nya ada 6. Nanti silakan rekan-rekan kumpulkan dalam satu folder, ya, nama rekan-rekan dan NIM. Nanti di dalamnya ada pertemuan mind map pertemuan 1, mind map pertemuan 2, sampai mind map pertemuan terakhir hari ini. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Ya, untuk rekan-rekan yang mungkin tertinggal ya untuk menyimak penjelasan dari kelompok barusan atau dari saya gitu, karena ketidakstabilan jaringan, ini akan saya upload di YouTube ya. Nanti silakan rekan-rekan bisa menyimak kembali ya untuk memahami lebih dalam lagi gitu ya terkait materi yang disampaikan.
Tidak ada lagi yang mau ditanyakan, rekan-rekan? Oke, jika tidak ada, kita tutup saja untuk pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan rekan-rekan persiapkan sebaik mungkin ya untuk ujian UTS nanti, ya, sehingga rekan-rekan bisa memberikan yang terbaik dan berimbas kepada nilai yang maksimal juga, gitu ya, buat rekan-rekan. Itu saja, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.